Rapapau, hai guys semuanya. Apa kabar buat teman-teman semua yang baru gabung di channel Kang Ikang, guys? Channel ya yang cuman ngomong-ngomong doang sendiri, make tabel-tabel data-data. Nah, ya mudah-mudahan teman-teman suka dan dengan latar belakang yang nggak ganti-ganti ya. Jadi natural aja guys. Ini belakang halaman gue gitu ya. Teras gue di depan teras nih guys, rekamannya di rumah gue. Backgroundnya ini ya, mudah-mudahan teman-teman gak bosan. Sementara ini gue masih bisa rekamannya di rumah gitu ya. Mudah-mudahan kalau ada yang bersedia gitu nyediain tempat buat gue rekaman, silahkan rekaman di sini nih di cafe gue gitu misalkan ya, nggak masalah gitu. Yuk siap gitu ya. Kalau deket sih gue datengin gitu ya guys, supaya gue bisa ganti-ganti background gitu. Ya mudah-mudahan aja kan gue bisa diajak ngopi sama teman-teman semua ya, mudah-mudahan. Tapi oke lah, it's okay ya. Penting teman-teman semua tetap setia nontonin gue atau ngedengerin gue ngecaprak ngomong-ngomongin kayak gini. Ya emang ini konten gue begini doang guys, ngomong pakai data, udah, that's all. Oke, sekedar informasi, gue hari ini tadi udah rekaman gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman semua udah nonton videonya, itu yang dari mulai Portugal Uruguay. Terus tadi gua udah rekaman juga yang Ekuador Senegal ya, terus Qatar sama Belanda. Nah itu tiga itu gua udah rekaman gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman semua udah nonton, itu udah gua upload. Berarti kalau teman-teman nonton video ini itu udah gua upload tuh yang tiga tuh ya. Terus nonton yang lainnya juga biar bisa membandingkan prediksi gue tuh sebenarnya tepat apa enggak gitu ya. Nggak tahu juga namanya prediksi kan guys, gue juga asal-asalan aja sebenarnya namanya prediksi. Prediksi itu balik lagi ke feeling gitu. Cuman sih feelingnya gue nggak asal feeling gitu ya, maksudnya nggak asal feeling gue oh ini enggak gitu. Gue feeling gue ya berdasarkan apa yang gue lihat datanya gitu guys. Jadi feeling gue tuh berdasarkan data, gue nggak bisa gitu kalau main feeling asal-asalan tuh nggak bisa gitu ya. Bisa sebenarnya bisa kalau ngedukung tim favorit gue ya. Nah itu pasti gue mau data apapun gue nggak peduli. Gue fans Arsenal kalau buat teman-teman yang baru tahu gitu ya. Salam buat Gunners semuanya. Gue fans Arsenal asli guys. Gue tuh nggak butuh data guys kalau buat Arsenal. Jadi Arsenal buat gue mau tiap pertandingan apapun gue yakin menang, udah gitu aja. Gue gitu aja. Mau tim lawan apapun udah pokoknya mau gue yakin menang. Mau kalah juga gue tetap yakin menang, udah yakin menang. Pokoknya gue mau dibully kayak apapun juga gue yakin menang. Nah, syukur-syukur nih, mudah-mudahan nih ya, gue cerita aja guys. Ini musim ini, tahun ini nih Arsenal lagi bagus gitu, mudah-mudahan dia stabil, itulah. Jadi gue nggak butuh data buat Arsenal tuh guys, itu. Jadi gue kasih tahu aja, gue fans Arsenal guys. Halo, buat semua fans Arsenal dimanapun teman-teman berada. Oke, kita sama guys. Mudah-mudahan tahun ini kita juara. Oke, udah. Jadi ngalur kan kemana-mana. Sekarang kita mau bahas pertandingan apa ini guys. Tadi tuh Iran USA ya. Nah Iran USA ini sejarahnya dia hanya sekali guys ya bertemu gitu. Jadi gua nggak terlalu banyak untuk data mereka yang compare head to head gitu ya. Tetapi ini partai penentuan ya. Bener, karena Iran di posisi kedua, USA posisi ketiga. USA harus ngotot dia menang guys kalau mau lolos. Iran cuman butuh seri ya. Iran nggak bisa dianggap remeh. Kenapa? Kemarin baru menang 2-0 dan itu prediksi gue pas guys. Iran ya, Iran waktu itu gue dukung Iran dan menang Irannya. Wih, boleh 2-0 yes. Teman-teman lihat aja guys ya. Jadi ini kita lihat nih, aduh di klasemen juga ya, teman-teman bisa lihat tuh. Nih klasemennya tuh gua ceprot tuh ya. Nah, lihat tuh kan, otomatis kan ini Iran cuma nahan imbang aja kayak udah aman sih kalau kata gua ya. Cuman bisa nggak aman bisa. Iran juga harus ngotot menang. Kenapa? Takutnya Wales menang lawan England ya kan. Wales menang lawan England percuma juga Iran seri kan. Nah, ini semua mungkin nih guys, bisa Inggris pun juga bisa nggak lolos, bisa semuanya bisa nih. Kalau misalnya Wales menang telak kan bisa jadi ya, semuanya mungkin lah. Namanya ini rapat nih di grup ini nih rapat nih guys. Di grup ini rapat ya, jadi
Semua harus yakin menang ya, yakin ngotot menang ini. Kalau enggak ya udah say goodbye lah, terutama Wales nih. Aduh, Wales nih. Ya udah, kita sekarang bahas Iran USA dulu, nanti habis ini kan Wales sama Inggris ya. Kita bahas dulu nih Iran USA. Oke guys. Jadi ini 10 pertandingan terakhirnya mereka. Dari Iran dulu ya. Iran buat kejutan yang mengalahkan Wales. Sebenarnya nggak terlalu kejutan sih, karena kemarin gue pasti ngelihat data juga Iran juga bagus gitu ya. Apalagi Wales sama Iran ini belum pernah ketemu, jadi kan kayak masih blank-blank gitu ya Wales juga kan. Makanya gue dukung Iran gitu. Jadi nggak terlalu kejutan juga sih buat gue gitu. Malah yang gue terkejut itu Iran kalahnya 6-2 sama Inggris itu tuh. Kaget banget bisa kalah setelak itu ya. Jadi ini data 10 pertandingan Iran ya. Iran juga variatif nih, ada menang kalah, tapi nanti kita bahas di tabel berikutnya. Ini kita lihat nih USA ini kebanyakan seri ya. Kalau lihat dari 10 pertandingan mereka itu sebelumnya kebanyakan seri. Jadi ya maka dia seri 2 kali tuh Wales sama USA yang kemarin ya. Jadi ya udah nih, dari 10 pertandingan mereka ini gua rekap seperti biasa guys. Ini masih rekap tabel yang sederhana kalau menurut gue ya gitu ya. Tapi kan repot juga yang ngentrinya dari 10 pertandingan semua nih guys. Semuanya gue rekap. Nah ini kita lihat rekapannya. Oke. Nih USA Iran ya. Kita lihat. Jadi buat teman-teman semua biar asik ngomonginnya. Nah ini guys, ini ya. Kita bahas di tabel pertamanya Iran sama USA. Tabel pertamanya dia Iran sama Amerika. Ya bener Amerika ya. Menangnya Iran lebih banyak 7 ya. Amerika menang 3. Seri kebanyakan seri kata gue juga nih. Iran seri hanya sekali, jadi dia lebih ngotot sebenarnya di pertandingan sebelumnya ya. Cuman dari ball possession Iran agak pertengahan sih dia ya, karena emang walaupun dia ngotot gitu mainnya, tetapi di ball possession ini dia nggak nyampe 50 guys, masih 48 gitu ya. Awas, nah ada anak gua, sorry. Kita lanjut. Ball possession menang USA ya 55,7. Ngegulinnya lebih banyak USA, lebih produktif ya. Nah kebobolan lebih banyak Iran. Jadi Iran ini 11-12 tuh, bener kan? 11-12 Iran. 11 kebobolan, 12 ngegulin, 11-12. Ya. Nanti bulan Desember 12-12 guys. Dan ini 11-12. Kalau lihat dari tabel ini sih ya, buat gua USA juga nggak terlalu istimewa guys. Walaupun dia produktif, tetapi dia ngegulinnya banyakan seri. Jadi kalau kata gue sih nggak mendukung ya, walaupun 15 ngegulin tapi dia kebobolannya 7, tetapi menangnya cuma 3. Jadi agak percuma kalau kata gue ya. Nah banyakan imbang. Iran boleh di tabel pertama nih, boleh manis gitu ya. Agak kuat ya, maksudnya buat Amerika tuh nggak sembarangan jadinya. Ini nih di tabel kedua kita lihat ya. Dari 15 gol mereka itu, lihat di Iran bahaya babak kedua guys. Tuh wow sekali kan, 10 di babak kedua. Bahkan waktu Wales aja ya, dalam 3 menit Iran ngegulin 2 guys. Ya emang gara-gara kartu merah gitu ya, kipernya Wales itu di kartu merah bisa merubah keadaan. Tetapi nggak terlalu kaget juga, karena sejarahnya Iran 10 golnya ya di babak keduanya itu dia lebih banyak mendominan ya. Kalau USA ini 11-12 ya, agak rapat sama ya. Gol babak pertama 8, gol babak kedua 7. Jadi ya hampir sama, dia kekuatannya berimbang. Tetapi ini ada kejutan buat Iran ini di babak kedua gitu ya. Dia ngegolinnya 10 di babak kedua. Jadi lebih banyak produktif di babak kedua gitu kan. Kayaknya dia mengkoreksi permainan dia di babak pertama. Bagus nih pelatih Iran ini, bagus kalau kata gua ya. Bisa memunculkan motivasi tambahan buat para pemainnya untuk ngegolin lebih banyak di babak kedua. Bagus. Jadi Iran
penuh kejutan di babak kedua nih. Hati-hati nih kalau gua lihat data ini nih ya. Terus shot on goal. Nah, shot on goal juga Iran lebih banyak mengancam gitu ya. Dia lebih banyak menggempur gitu kan. 4,8 ini kata gue bagus ya, hampir 5 nih, ini bagus gitu, walaupun emang nggak terlalu jauh sama Amerika punya 4,5 ya. Terus shot off goal 4,8, Iran sama nih ya, maksudnya tembakannya yang meleset juga banyak juga gitu, jadi 4,8 dan 4,8 ini berarti kan hampir 10 gitu ya. Di bloknya dia hanya 2 ya, maksudnya, tetapi kalau lihat USA dia 4,5, 4,2, di bloknya 2,5 blok shotnya. Jadi dia nembak banyak tetapi dia agak kurang beruntung kalau kata gua ya. Tembakannya banyak di blok ya. Banyak di blok dia tembakannya. Jadi agak kurang beruntung. Tetapi kalau lihat dari Iran, lihat tuh 4,8, 4,8, 2. Jadi dia lebih cenderungnya nih bagus gitu ya. Lebih banyak yang dia syutingan dia lebih banyak yang efektif gitu ya, masuk gitu. Kalau kata gua ya, kalau ngeliat data ini sih. Di tabel ketiga, tabel kedua, ini kecenderungan gue nih ke Iran ya. Ke Iran ini guys, Iran boleh ini guys. Jadi sekarang di tabel ketiganya kita lihat ya. Mana tabel ketiganya guys? Nah, ini di tabel ketiganya nih ya, teman-teman lihat nih. Di free kick menang USA, oke boleh. Di corner kick boleh menang 5 nih bagus nih, yang kelima nih bagus kalau corner nih kalau kata gue ya, karena standar gue sih corner ini 5. Free kick itu standarnya memang 12 ya, kalau gue hitung rata-rata di masing-masing tim itu gue hitung rata-rata hampir 12an gitu ya, jadi hampir sama nih mereka ini, cuman dari segi corner kick Iran agak di bawah ya. Cuman pas kemarin aja ya, pas lawan Wales itu statistiknya boleh itu Iran tuh waktu lawan Wales. Cornernya itu kalau teman-teman mau lihat ya, kita intip dulu cornernya waktu lawan Iran, dia itu cornernya tuh 7, bayangin ya kan, dia gempur coba, walaupun dia ball positionnya kalah lawan Wales, bayangin ball position cuma 38, tetapi dari segi block shot, shot on goal itu jomplang guys. Jadi walaupun Iran digempur, tapi Iran lebih efektif ya, lebih efisien dia melancarkan serangan. Lihat aja nih tabel nanti gua ya, lihat tuh. Jadi Iran ini berbahaya gitu, lebih efektif walaupun dia ball position sedikit, tapi pemainnya tuh bagus gitu guys, efektif ya. Lihat ya, total pass juga dia sedikit ya kan tuh 3,44, tapi lihat tuh dangerous attack-nya. Nah, ini kan bukti sekali lagi nih, bukti kalau misalkan Iran itu walaupun dia nggak terlalu menguasai pertandingan gitu ya, tetapi dia efektif, main itu efektif, kelihatan. Di pertandingan Wales juga kelihatan gitu ya, walaupun dia nggak terlalu banyak menguasai bola, buat apa lo ngoper-ngoper doang, ngoper lagi ke tengah ke belakang, depan ke tengah lagi, tengah ke belakang lagi. Ya buat apa lo cuma begitu-gitu doang, tapi nggak ngancem gawang orang gitu ya. Jadi Iran tuh mainnya efektif gitu. Dan kipernya juga bagus nih, 2,7 nih. Goalkeeper save-nya 2,7 gitu kan. Terus total pass-nya emang agak kecil tapi kan efektif loh. Dan just attack-nya lihat tuh 4,8. USA walaupun pass-nya banyak, passes-nya ya 490 hampir 500 ya. Kalau kata gue yang hampir 500 itu bagus gitu kan. Tetapi lihat dan just attack-nya rata-rata cuma 32. Ini ya, USA ini kurang efektif kalau kata gue mainnya ya. Jadi gue kalau ngeliat data sekali lagi, kalau ini gue cenderungannya Iran kalau gue nih. Iran bahaya nih, dia lebih mengancam gitu, lebih efektif gitu ya. Dan gue yakin Iran mainnya nggak mau ya di bawah USA, walaupun bisa jadi ya nanti ball position menang USA, bisa jadi, tetapi ancamannya gue yakin lebih banyak Iran. Jadi kayak Iran tuh dia melancarkan serangan balik yang efektif gitu ya, mainnya seperti itu. Dia boleh aja dikuasain permainan sama lawan, tetapi ketika dia mengancam serangan balik itu dia sangat-sangat bisa membuat ancaman yang serius gitu guys. Jadi ini tabel ketiga ini gue kaget gitu ya lihat data ini, dan ini membuktikan Iran itu main efektif ya. Feeling gue sih Iran nih kalau kata gue. Tapi lihat dulu nih, lihat yang lain itu pada dukungan siapa ya, pada ngedukung siapa ya. Oke, kita lihat. Wow, wih,
pada dukungnya USA guys. Wow, banyak yang jagoin USA ya. Bertolak belakang sama feeling gua nih ya. Ya udah nggak apa-apa lah. Gue tetap mendukung Iran lah. Nah, tim Asia nggak tahu kenapa. Feeling gua ke Iran aja. Dia imbang ya, bisa jadi imbang nih. Imbang ya, bisa ini imbang nih. Karena dia lagi apa ya, performanya itu kan baru kemarin menang 2-0 tuh kan lagi, kalau dibilang tuh feelingnya lagi kuat gitu ya, lagi bagus gitu, mainnya tuh lagi bagus. Yang sebenarnya di bawah bayang-bayang itu sebenarnya mentalnya USA, karena dia kan kayak harus menang gitu ya. Kalau kata gue tuh mentalnya belum kena nih kayak USA nih, belum kena. Kalau feeling gue nih belum kena nih USA nih ya. Cuman gue feelingnya ke Iran ya. Lebih cenderungnya sih sebenarnya draw ya, draw. Tetapi gue tetap feeling gue ke Iran, feeling gue ke Iran. Tapi lihat dulu ya. Kalau misalkan sekarang gini nih, kalau misalkan Iran ngeguin duluan, udah pokoknya Iran menang atau seri, udah gitu aja. Maksimal ya pasti seri tuh. Tapi Iran harus ngegulin duluan, dia harus nyuri gol duluan tuh. Tetapi kalau misalkan USA kayak lagi nih, USA ngegulin duluan 2-0 buat USA. Enggak, 2-1 lah buat USA lah. Kalau USA ya ngegulin duluan, tapi gue tetap yakin Iran lah. Gimana juga gue Iran lah. Kemarin gue tahu kenapa gue pikirnya Iran lah, Iran. Yo Iran lah. Udah Iran. Pokoknya Iran ya. Pokoknya yang ada awal udah feeling Iran ya udah sepakat lah. Gua malu lah. Feeling Iran dah. Tapi lihat ya, Irannya ini sebenarnya dikasih berapa gitu kan. Buset. Sampai ada yang berani di sini, sampai ada yang berani ngepur berapa? 2, bos. Buset, 2. Terus 2,5 wedan. Gue cuma ngeliat data-datanya doang gitu, gue penasaran gitu ya. Sekali lagi kita dukung ya, nggak harus kita totalitas dan sampai bikin kita bangkrut gitu ya, nggak usah kayak begitu-gitu. Yang penting lo dukung ya, seneng lo, happy gitu, yang tim yang dukung lo menang gitu aja. Gue ngedukung Iran nih guys, gitu aja ya. Oke. Udah nih kayaknya ya, gue udah ngomongin tadi feeling gue ke Iran gitu ya. Sekali lagi feeling gue tetap ke Iran. Maksimal Iran seri, udah. Kalau ngegulin duluan Iran, yes, itu bisa dia seri, udah. Tapi kalau itu udah, pokoknya sekali lagi gue Iran lah, udah Iran lah, udah nggak usah digeser-geser lagi. Udah feeling gue tuh Iran tuh, udah, gue feeling gue Iran. Yes, gitu aja guys. Jadi itu data-data yang udah gue punya. Gue belum bisa bikin persentase kemenangan karena emang gue belum sempet gitu ya buat nginput data untuk persentase kemenangannya itu. Tapi mudah-mudahan babak 16 besar gue udah bikin gitu. Jadi ya udah, supaya kita bisa kejar tayang yang ini dulu gitu. Karena beberapa ke depan gue bakal keluar kota guys. Jadi nggak ada di sini. Gue takut nggak bisa nemenin teman-teman semua di partai penentuan di round ketiga ini gitu ya. Partai ketiga ini ya semuanya. Jadi gue ngejar itu dulu ya. Oke guys, sekian dari gua. Mudah-mudahan teman-teman semua nggak bosen ngedengerin gua ngomong ngoceh, tetapi ya mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Mudah-mudahan ada bayangan buat teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman semua juga berkenan untuk komen, curhat gitu ya. Curhat apapun, mau curhat lo menang, lo kalah, lo nangis, apa lo mau happy apa gimana, terserah. Lo komen aja. Yang penting kita happy aja ya. Yang mau lo kalah juga yang penting happy mah nggak masalah kan. Yes, yang penting teman-teman semua dukung gua, support gua, nonton konten gua, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Setelah ini gua langsung rekaman untuk Wales Inggris. Nah ini hari ini yang terakhir nih guys, Wales Inggris. Gua ganti kostum dulu, ganti baju doang ya. Biar cepat gua ngeditnya guys. Oke, sekian dari gua. Sampai jumpa lagi di konten gua berikutnya. Salam buat yang baru ketemu gua pertama kali di channel ini. Selamat datang di channel Kang Ikang Prediksi Bola. Oke guys, gitu aja dari gua. Dadah, rapapau.